Halo, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi untuk hari ini dalam pelajaran agama Katolik hari Rabu tanggal 26 Mei 2021. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya, tetap semangat untuk menjaga kesehatan, termasuk juga tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Nah, kali ini kita akan berdoa, doa Bapa kami ya anak-anak. Baik, kita lipat tangannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang persiapan nanti materi untuk penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester genap ini ya anak-anak ya. Nah, untuk materinya itu akan kita Ibu ambil di bab 3, mulai dari bab 3, yaitu tentang gereja, yang materinya ada sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen tobat, iman, harapan, dan kasih. Nah, kalau saat ini kalian memegang buku cetak kalian, maka kalian bisa membuka halaman 169. Membuka halaman 169. Kita akan mulai dari sakramen baptis ya, sakramen baptis. Jadi, materi ini Ibu siapkan untuk persiapan untuk kalian menghadapi ulangan semester nanti, yang sebenarnya sudah Ibu pernah terangkan materi-materi ini. Jadi Ibu hanya mengupas kembali ya anak-anak, mana tahu kalian lupa. Nah, Ibu juga mengucapkan sampai kita ketemu kembali setelah kalian kemarin libur ya. Setelah kalian kemarin libur untuk Idul Fitri, libur Idul Fitri, dan sekarang kita masuk kembali. Dan ini juga mungkin merupakan minggu terakhir kita untuk belajar, karena mulai minggu depan kita sudah mulai ulangan ya. Baik anak-anak, kita mulai dengan sakramen baptis. Ada di halaman, kita lihat mulai dari halaman 75 ya, tadi 69, kita langsung ke halaman 75. Kita lihat kemudian sampai halaman 80. Nah, anak-anak, Ibu hanya sekedar mengingatkan saja bahwa sakramen baptis ini adalah sakramen awal yang diterima oleh umat yang beragama Katolik. Jadi sebelum kita menjadi umat Katolik, kita harus dibaptis dulu ya, dibaptis dulu. Nah, sakramen ini sakramen ini ada 7 ya. Jadi ada sakramen baptis, kemudian sakramen ekaristi, terus kemudian ada sakramen tobat, kemudian ada sakramen imamat, pernikahan, krisma, dan juga sakramen pengurapan orang sakit ya anak-anak. Jadi ada 7 ya. Namun sakramen baptis ini adalah sakramen yang pertama. Jadi biasanya kalau memang dia orang tuanya Katolik, maka anak itu akan menerima awalnya sakramen baptis pada saat dia masih bayi. Ya, pada saat dia masih bayi dia akan menerima sakramen baptis. Nah, kita tahu sendiri bahwa sakramen baptis ini juga diberikan oleh Yohanes kepada Yesus. Jadi Yesus pun melalui pembaptisan ya, yang dilakukan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ya, anak.
Nah, dalam sakramen pembaptisan ini ada simbol-simbol yang digunakan ya oleh gereja, yaitu ada 5: air, kemudian nama baptis, minyak krisma, lilin bernyala, dan kain putih ya, dan kain putih. Nah, air itu ya gunanya untuk membersihkan, jadi melambangkan kita dibersihkan dari dosa-dosa seperti itu. Kemudian kalau nama baptis itu biasanya diambil dari nama santo atau santa. Jadi kalau laki-laki namanya santo, disebutnya santo, kalau perempuan disebutnya santa. Jadi itu adalah nama-nama orang-orang yang dianggap oleh umat Katolik sebagai orang-orang yang menjadi teladan kita, yang hidupnya suci, baik ya, seperti itu. Sehingga dengan menggunakan nama baptis, nama mereka itu diharapkan kita bisa menjadi seperti atau meneladani sikap dan perbuatan mereka. Nah, kemudian ada minyak krisma. Nah, minyak krisma ini melambangkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang diberikan atau diurapi kepada kita agar kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Kemudian yang keempat ada lilin bernyala. Nah, lilin bernyala ini melambangkan terang Kristus ya, anak-anak, terang Kristus. Nah, jadi diharapkan dengan lilin ini juga kita bisa tetap semangat ya, hidup dan bisa menjadi terang bagi orang lain. Kemudian yang terakhir kain putih. Kain putih ini melambangkan agar kita bisa hidup baru dan hidup yang suci, ya, tetap menjaga kesucian kita, hati kita agar tetap bersih seperti kain putih, ya, seperti itu. Nah, itu sakramen baptis ini biasanya diberikan oleh pastor atau romo. Nah, cuman pada saat mungkin hari raya besar atau momen tertentu kadang-kala ada juga yang diberikan oleh uskup. Tapi biasanya lazimnya umumnya hanya diberikan memang biasanya oleh pastor atau yang disebut romo, ya, anak-anak, seperti itu. Nah, jadi selain itu dalam sakramen baptis ini kita juga menjadi, ya, setelah kita dibaptis berarti kita sudah menjadi anggota gereja, menyatakan bahwa kita menjadi anggota gereja, ya, seperti itu. Yaitu ya untuk sakramen baptis. Nah, kita lanjut kemudian ke yang berikutnya, sakramen ekaristi. Yang kedua ya, sakramen ekaristi. Nah, kalau sakramen ekaristi ini Ibu juga tinggal mengulang kembali bahwa kalau orang Katolik itu biasanya sering merayakan yang namanya perayaan ekaristi. Ya, perayaan ekaristi biasanya memang umumnya dilakukan di gereja. Nah, cuman bisa juga dilakukan di tempat-tempat lain, ya, tempat-tempat lain pada acara-acara khusus. Misalnya dilakukan di rumah jika rumah itu mungkin mau diberkati atau mungkin ada wujud-wujud khusus dari orang di rumah, seperti itu ya. Tapi umumnya dilakukan perayaan ekaristi itu di gereja. Nah, dalam sakramen ekaristi di sini ya, dalam sakramen ekaristi kalian bisa lihat di halaman, nah, di halaman 88. Halaman 88. Ya, halaman 88. Ya. Jadi di sini diceritakan awal mula dari sakramen ekaristi ini, yaitu pada mulanya pada saat Yesus mengadakan makan bersama dengan murid-muridnya atau makan Paskah dengan murid-muridnya. Terdapat dalam Matius 26 ayat 17 sampai 19 dan ayat 26 sampai 30. Nah, jadi pada saat Yesus mengadakan perjamuan terakhir itu atau perjamuan makan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus menyampaikan bahwa pesan bahwa kita harus sering mengingat Dia. Ya, lakukanlah hal ini untuk mengingatkan daku, ya. Jadi mengingat Yesus. Jadi berarti kalau kita membuat yang namanya perayaan ekaristi, berarti kita mengenang Yesus. Ya, mengenang Yesus yang sudah mau berkorban untuk kita, yang rela untuk memberikan nyawanya untuk kita. Yang dimana juga di situ Yesus menyampaikan bahwa membagi-bagikan roti, dan rotinya dikatakan inilah roti yang roti ini adalah melambangkan tubuh Yesus, ya, melambangkan tubuh Yesus. Dan juga anggur yang diberikan Yesus katakan ini melambangkan darahnya, karena memang pada saat Yesus mengorbankan diri untuk manusia,
dia mengorbankan tubuh dan darahnya ya untuk manusia seperti itu. Nah, ini Yesus memberikan tubuhnya bisa hingga meninggal, dan darahnya juga kan karena dia disiksa jadi mengeluarkan darah ya, seperti itu anak-anak. Nah itu ya awal mula dari kenapa sih kita melakukan perayaan Ekaristi seperti itu. Nah di dalam perayaan Ekaristi ini jadi umat itu ada yang namanya menerima komuni ya. Komuni berarti umat menerima tubuh dan darah Kristus. Pada saat komuni itu umat menerima tubuh dan darah Kristus. Nah, untuk yang bisa menerima komuni ini adalah orang-orang yang sudah dibaptis dan sudah menerima yang namanya komuni pertama. Jadi ada ada acaranya juga, ada pelantikannya juga. Kalau misalnya dia itu bisa menerima komuni, jadi nggak sembarangan, bukan cuma hanya dibaptis, tapi sudah mengikuti pelajaran untuk penerimaan komuni ya, untuk penerimaan komuni. Itu biasanya kalau di gereja Katolik itu diadakannya pada saat umur 10 tahun ya, atau minimal dia kelas 4 ya, seperti itu. Ada namanya pembelajaran katekomen untuk anak-anak yang mau menerima penerimaan komuni pertama. Ya, seperti itu. Nah, jadi di dalam perayaan Ekaristi ini juga ada beberapa bagian ya, bagian pokok, yaitu ada di sini ada 4 bagian, yaitu pembukaan, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan penutup. Ya, ada pembukaan, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan penutup. Nah, perayaan Ekaristi juga sebenarnya merupakan ucapan syukur ya, ucapan syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah, termasuk juga pada Yesus yang sudah mau menyelamatkan manusia, ya, yang sudah mau menyelamatkan manusia, ya, itu yang sudah istilah kata memberikan kita keselamatan lah ya anak-anak ya. Baik, Ibu lanjutkan lagi karena ini sudah dibahas, cuma sekedar mengingatkan kembali. Selanjutnya kita akan ke sakramen tobat. Ya, sakramen tobat. Jadi 3 sakramen ini, sakramen baptis pertama, kemudian sakramen Ekaristi yang kedua, kemudian yang ketiga sakramen tobat. Nah, ini ada 3 sakramen ini saja yang dipelajari di kelas 3 ini ya Nana ya. Jadi cuman baptis, Ekaristi, tobat. Kenapa sih cuma 3 sakramen ini? Karena memang 3 sakramen inilah yang biasanya memang sering kita terima ya, sering kita terima dalam kehidupan kita. Jadi kayak misalnya baptis yang tadi Bu katakan dari kecil biasanya sudah dibaptis. Kemudian untuk Ekaristi hampir setiap minggu kalau kita merayakan atau ke gereja kita merayakan perayaan Ekaristi. Nah, kemudian sakramen tobat ini juga sering dilakukan oleh orang-orang yang mau mengaku dosa ya, seperti itu. Nah, anak-anak, dalam sakramen tobat ini ya, dalam sakramen tobat ini kita diajarkan bahwa memang manusia itu tidak ada yang lepas dari dosa. Ya. Bahwa manusia itu ya bahkan mungkin bisa dikatakan seringkali jatuh dalam dosa. Ya, seringkali jatuh dalam dosa. Namun Tuhan begitu baik sehingga Tuhan memberikan salah satunya yaitu memberikan tempat atau boleh dikatakan wadah bagi kita untuk bisa kita kembali mengingat dosa-dosa kita dan akhirnya kita dihapuskan dosa-dosa kita ya dengan melalui sakramen tobat ya, seperti itu. Jadi di sini dikatakan dosa berarti berbalik dari Tuhan sama dan lingkungan ya. Dosa merugikan diri sendiri dan sesama. Nah, sementara bertobat berarti kembali kepada Tuhan, sesama, dan lingkungan. Nah, jadi kebalikan dari dosa. Kalau dosa kita berbalik dari Tuhan, tapi kalau bertobat kita kembali dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan memberikan salah satu upacara atau acara lah di mana kita bisa untuk mengaku dosa kita, kemudian Tuhan akan memberikan kita yang namanya penghapusan dosa ya, seperti itu. Nah, asalkan di sini kita juga
benar-benar ya mau berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi, ya seperti itu. Jadi berusaha untuk benar-benar mau kembali ke Tuhan, ya mau kembali mengikuti ajaran-ajaran dari Tuhan, seperti itu. Karena ini juga merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada para rasulnya, ya kepada para rasulnya, sehingga imam-imam atau pastor kita atau romo kita mereka sekarang menjadi perpanjangan ya tangan dari para rasul ya. Jadi imam atau disebut pastor atau disebut romo itu mereka sekaranglah yang menjadi mungkin perpanjangan tangan dari para rasul untuk bisa melakukan yang namanya pemberian pengampunan atas dosa, ya seperti itu. Makanya kalau orang mengaku dosa itu biasanya akan diberikan yang namanya absolusi, ya kemudian penitensi, ya seperti itu. Jadi kalau penitensi, absolusi itu pengampunan, kalau penitensi itu semacam denda ya atas apa yang kita lakukan, ya atas dosa-dosa yang kita sudah sampaikan. Nah, wujudnya penitensi itu bisa bentuknya doa ataupun mungkin bisa perbuatan-perbuatan baik yang dianjurkan untuk kita lakukan ya anak-anak ya, seperti itu. Ya, baik, selanjutnya kita akan pindah kepada materi berikutnya yaitu tentang iman. Ya, tentang iman ada di halaman 105 ya, 105 kita bisa lihat. Nah, kita lanjut kepada halaman 111 ya. Di sini ada perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ya. Nah, jadi di sini sebenarnya pengajaran ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa bagaimana sih bisa dikatakan kita sebagai orang beriman, ya sebagai orang beriman. Ya, berarti kita harus benar-benar ya taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya seperti itu. Jadi di sini ada dua orang yang berdoa kepada Tuhan, ya. Cuman salah satu orang yang diterima doanya itu adalah pemungut cukai, ya pemungut cukai, bukan orang Farisi. Kenapa sih pemungut cukai? Karena si pemungut cukai itu ya memang dia mau berdoa sesuai dengan apa yang dia lakukan, ya dia tidak pernah meninggikan dirinya, dia bahkan merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya karena jadi kita kan tahu Tuhan itu adalah Allah kita, Bapa kita. Ya, jadi jangan sombong, ya. Memang harusnya kita merendahkan diri, ya. Jadi seperti itu. Sementara kalau si orang Farisi itu seolah-olah sombong, menyombongkan bahwa dia ini adalah orang baik, bukan orang jahat. Ya seperti yang tadi Ibu katakan bahwa pada umumnya manusia itu pasti berbuat dosa. Nah, jadi seolah-olah ini si orang Farisi ini nggak pernah berbuat dosa. Ya, jadi makanya si pemungut cukailah yang didengar doanya. Nah, jadi iman tadi yang Ibu katakan merupakan satu hal yang kita yakini atau kita percaya kepada Tuhan, ya, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, baik suka dan duka, ya. Jadi tidak seperti mungkin kalau misalnya ada orang yang saat ini mungkin, oh ya, udah percaya Tuhan Yesus. Tiba-tiba nanti dia percaya lagi yang lain, ya seperti itu. Nah berarti iman dia tidak ada, ya. Ataupun misalnya pada saat dia mengalami kesulitan dia tidak datang kepada Tuhan, tapi dia mungkin pergi misalnya ke tempat-tempat lain untuk mencari bantuan, ya seperti itu, ya itu bisa dikatakan juga dia tidak beriman, seperti itu. Ya harusnya kalau misalnya kita mengalami kesulitan, kita datang pada Tuhan, berusaha bisa, tetapi tetap kita yakin bahwa semuanya itu adalah Tuhan yang menentukan. Kita pasrahkan semuanya pada Tuhan. Jadi kita andalkan Tuhan yang akan membantu kita. Tapi tetap kita tadi Ibu katakan tetap berusaha, seperti itu.
Itu ya. Yang lainnya mungkin kalian bisa baca, kan ada catatannya, ada materinya juga. Jadi ibu hanya sekedar mengingatkan saja. Ya. Selanjutnya penjelasan hari ini yang terakhir yaitu tentang harapan. Nah, tentang harapan ini di sini kita diceritakan tentang kisah gadis kecil ya penjual korek api. Kalian mungkin masih ingat ceritanya, di mana anak kecil yang hidupnya tersiksa karena sudah tidak ada neneknya, hanya tinggal dengan bapaknya, tapi bapaknya tidak memperhatikan. Akhirnya si anak kecil ini berharap mempunyai pengharapan untuk bisa hidup kembali bersama neneknya, untuk bisa bersama neneknya karena neneknya lah yang sayang ke dia. Ya, sementara mungkin seperti bapaknya sudah tidak memperhatikan dia, dan juga termasuk orang-orang di sekitarnya yang tidak peduli juga sama dia, sehingga dia hanya berpikir bahwa neneklah yang menyayangi dia, neneknya. Tapi sayang neneknya sudah meninggal, ya. Tetapi ternyata harapan dia itu ya dikabulkan oleh Tuhan, karena mungkin Tuhan merasa inilah yang terbaik untuk dia, sehingga si anak kecil itu pun akhirnya meninggal. Tapi bukan meninggal dia sedih atau mungkin menderita, tidak. Akhirnya dia bisa hidup bahagia dengan neneknya di surga. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, di sini juga diceritakan tentang Santa Monica ya, yang punya pengharapan terhadap suami dan anaknya agar mereka mau bertobat. Bahkan pengharapannya itu bukan cuma sebagai pengharapan, tapi dia berdoa kepada Tuhan selama kurang lebih 20 tahun. Dan apa yang didoakannya dia, akhirnya harapan dia itu dikabulkan oleh Tuhan. Ya, jadi tidak serta-merta ya anak-anak kalau kita punya harapan terus kita doa kepada Tuhan, Tuhan saya ingin bisa beli sepeda, ya. Tidak serta-merta hari itu juga, atau mungkin 1 tahun kita lihat nanti tiba-tiba ada sepeda. Tidak, mungkin butuh waktu yang lebih dari itu. Tapi itulah yang namanya harapan. Ya, ada harapan bahwa kelak akan itu tercapai, bahwa kelak itu bisa akan ada. Itu namanya berarti kita punya harapan. Ya, kalau kita nggak punya sesuatu mungkin yang nanti bisa tercapai, ya mungkin kita bisa dikatakan tidak punya harapan. Ya, seperti itu. Atau mungkin kalian punya harapan nanti bisa kayak sekarang ini, kita semua manusia ya, kita semua nih saat ini berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Tetapi kita lihat ya, walaupun kita sudah berdoa setiap hari, walaupun kita sudah berusaha ya setiap hari, tetapi ini pandemi belum berakhir juga. Udah setahunan lebih anak-anak. Ya, tetapi kita tidak boleh putus harapan. Ya, misalnya, sudahlah, kok ini pandemi nggak berakhir juga, saya sudah berdoa begini-begini tapi tidak berakhir juga. Ya udahlah, kalau keluar rumah nggak usah pakai masker, ya nggak usah jaga jarak, kayak gitu jangan. Ya, karena kita diajarkan untuk selalu punya harapan. Kapan itu tercapai kita pun tidak tahu. Yang kita hanya yakini bahwa Tuhan pasti sedang merencanakan sesuatu yang baik untuk kita. Yang penting intinya kita berharap saja bahwa semua ini akan segera berlalu. Ya, anak-anak, seperti itu. Yaitu anak-anak ya, pengulangan materi yang ibu lakukan untuk sekedar mengingatkan saja kepada kalian untuk materi-materi yang lalu yang sudah kita pelajari untuk persiapan nanti kalian ulangan di semester genap ini atau di penilaian akhir tahun ini. Nah, ini adalah materi untuk yang pelajaran 3 doang ya. Nah, besok akan ibu lanjutkan dengan pelajaran 4. Ya, jadi pelajaran 3 doang tentang gereja yang tadi ibu sampaikan. Besok ibu akan lanjutkan tentang pelajaran 4, yaitu tentang masyarakat. Termasuk juga akan ibu berikan kita latihan soal ya. Nah, ibu akan membacakan juga latihan-latihan contoh latihan-latihan soalnya. Jadi jangan lupa besok untuk ditonton kembali video ibu ya, bagian 2-nya. Boleh kalian nanti juga mungkin pada saat ibu mau memberikan soal, kalian kira-kira jawabannya ini. Nanti setelah ibu kasih jawabannya, oh ya benar. Atau kalau misalnya jawaban kalian salah, bisa kalian rubah kembali jawaban kalian, nggak apa-apa. Kan kita latihan. Ya anak-anak,
Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan untuk persiapan materi PAT kita. Ya, semoga Ibu berharap semoga kalian besok tidak malas untuk mengikuti video selanjutnya, dan juga Ibu berharap juga semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti untuk nanti kalian bisa mengerjakan tugas ulangan nanti ya dengan sebaik-baiknya. Dan nggak usah kasih komentar anak-anak, karena ini nanti juga nggak ada penilaiannya, ya. Nggak usah komentar. Yang penting kalian mengikuti video ini dengan sebaik-baiknya saja. Baik, ini sudah cukup untuk materi hari ini. Kita akan tutup seperti biasa dengan doa ya anak-anak. Kita akan coba untuk berdoa spontan. Kalian juga boleh untuk berdoa masing-masing di rumah. Silakan, Ibu akan memimpin doanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan pada hari ini hingga kami dapat bertemu kembali bersama dalam kegiatan dalam video pembelajaran ini. Ya Bapak, tadi kami sudah mendengar penjelasan dari Ibu Guru kami. Semoga apa yang dijelaskan kepada kami dapat kami mengerti dan kami pahami untuk nanti dapat kami gunakan pada saat nanti ulangan penilaian akhir semester atau akhir tahun kami. Terima kasih ya Bapak atas segala kasih dan kurnia-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, sebelum Ibu akhiri, Ibu mohon maaf juga. Ibu sih rencananya pengen ya tuh ada kegiatan Zoom meeting, pertemuan dengan kalian walaupun melalui virtual, tetapi mohon maaf karena belakangan ini Ibu banyak kegiatan rapat ya, kegiatan rapat dengan dinas, maka Ibu tidak bisa melakukan kegiatan Zoom lagi ya. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kita bisa doakan ya, kita bisa tatap muka, kita bisa ke sekolah sehingga kegiatan pembelajaran kita bisa lebih baik lagi. Ya baik, sebelum Ibu berpisah, Ibu kembali mengingatkan kepada kalian, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan yang ada, terlebih khusus kalau kalian hendak keluar rumah, memakai masker, sering cuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan anak-anak ya. Oke, dan semoga Ibu berharap juga semoga kalian di rumah beserta keluarga kalian semuanya selalu sehat dan kita semua terhindar dari virus yang ada saat ini. Baik anak-anak, sampai jumpa